said you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take. Di sini saya akan menjelaskan sasaran gerakan dan strategi gerakan literasi digital di keluarga. Yang pertama yaitu sasaran gerakan literasi digital di keluarga. Tujuan dari adanya penguatan budaya literasi digital di keluarga bagi anak-anak adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir positif, kreatif, dan secara kritis dalam menggunakan media digital di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, orang tua sangat diharapkan untuk menjadi lebih bijak dan secara tepat mengarahkan dan mengembangkan budaya literasi digital dalam keluarga. Tujuan dari adanya penguatan budaya literasi digital di keluarga bagi anak-anak adalah untuk meningkatkan kemampuan sang anak dalam berpikir secara kritis, kreatif, dan positif dalam menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, orang tua sangat diharapkan untuk menjadi lebih bijak dan secara tepat mengarahkan dan mengembangkan budaya literasi digital dalam keluarga. Sasaran dari gerakan literasi digital dalam keluarga secara lebih spesifik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatnya jumlah variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga. Yang kedua yaitu meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. Yang ketiga yaitu meningkatnya frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet secara bijak. Yang keempat yaitu meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga. Yang kelima yaitu meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga. Yang keenam yaitu meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada keluarga. Yang selanjutnya yaitu strategi gerakan literasi digital di dalam keluarga. Strategi pengembangan literasi digital di keluarga pastinya akan dimulai dari orang tua, karena orang tua merupakan orang yang lebih tahu baik dan buruknya anak, dan dari literasi digital itu sendiri atau dapat dibilang menjadi teladan bagi anak mereka. Selain itu, orang tua juga harus dapat menciptakan lingkungan sosial yang komunikatif, khususnya dengan anak mereka. Jika orang tua ingin membangun interaksi secara aktif kepada anak tersebut mengenai literasi digital, dapat dilakukan dengan adanya diskusi kecil dan menceritakan pemanfaatan media digital yang positif untuk anak. Lalu dalam strategi pengembangan literasi digital dalam keluarga adalah mengenalkan materi dasar yang diberikan kepada anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. 1. Penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan literasi digital untuk orang tua dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan, seminar, dan pelatihan tentang bagaimana menggunakan internet sehat. Di dalam penyuluhan tersebut, orang tua akan diajarkan bagaimana menggunakan situs yang aman dan bisa digunakan oleh anak. Diajarkan cara menggunakan sosial media secara bijaksana, cara memaksimalkan internet dalam mencari informasi dan pengetahuan, dan lain-lain. 2. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. A. Penyediaan bahan bacaan terkait media digital di rumah. Peningkatan jumlah dan ragam bahan bacaan bertema teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk koran, majalah, dan buku, dan dalam bentuk salinan lunak yang dapat diakses melalui komputer. B. Pemilihan acara televisi dan radio yang edukatif. Pemilihan acara televisi maupun radio yang edukatif bagi anggota keluarga, terutama bagi anak, dapat menjadi sumber pengetahuan. Oleh karena itu,
Orang tua wajib menyaring acara-acara yang layak untuk anak, sehingga dari acara-acara televisi dan radio yang edukatif, anak dapat mendapatkan pengetahuan atau bahan pembelajaran dan kegiatan literasi yang menyenangkan di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani, NIM 183131120. Di sini saya akan membacakan slide 7, 8, dan 9. Mari kita mulai. C. Pemilihan situs dan aplikasi edukatif sebagai sumber belajar anggota keluarga. Situs dan aplikasi edukatif dapat digunakan oleh anggota keluarga sebagai bahan pembelajaran. Misalnya, orang tua dapat menggunakan situs-situs yang lebih berbicara mengenai keluarga, seperti sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id atau keluargakita.com. Lalu, anak dapat membuka situs maupun aplikasi yang dapat menambah pengetahuan mereka dan mengasah kreativitasnya, seperti tebak gambar, permainan matematika, dan lain-lain. Jadi kita sebagai orang tua, terutama di masa pandemi ini, kita harus meningkatkan digital literasi kita. Melalui apa? Melalui situs. Situsnya apa? Situs yang sudah direkomendasikan, seperti tadi yang sudah saya sebutkan tadi, 2 tadi, sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id atau keluargakita.com. Nah, itu isinya apa? Itu isinya pembelajaran tentang tentang keluarga, bagaimana cara kita memeluk anak, bagaimana cara mendidik anak, perkembangan anak, dan lain-lain. Nah, untuk anaknya sendiri bagaimana? Untuk anaknya sendiri dapat didownloadkan melalui Play Store seperti tebak gambar, permainan matematika, dan lain-lain untuk mengasah kemampuan kreativitasnya. Lanjut, slide 8. Perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. 1. Penyediaan komputer, laptop, gawai, dan akses internet di keluarga. Penyediaan ini menjadi hal yang sangat penting dalam upaya perkembangan ilmu pengetahuan pada era digital ini. Sumber belajar yang dibutuhkan dapat kita peroleh menggunakan akses internet dengan cepat dan efisien. Kebutuhan keluarga, terutama anak dalam mempelajari ilmu teknologi dan informasi, harus dapat ditunjang dengan adanya perangkat komputer dan internet di dalam rumah. Nah, gawai itu apa? Gawai itu handphone atau smartphone, gitu ya. Nah, di sini disebutkan sumber belajar yang dibutuhkan dapat kita peroleh dengan menggunakan akses internet dengan cepat dan efisien. Nah, ada yang bertanya, loh, di rumah saya kan nggak ada internet, susah sinyal, solusinya gimana? Nah, buat solusinya yang susah internet, itu coba kalian lakukan 1. Buka jendela. 2. Mengecas handphone, daya handphone. Yang 3. Buka tutup mode pesawat. Nah, mode pesawat itu yang ada gambar pesawatnya di notif bar ya. Terus yang 4, jangan halangi antena handphone yang ada di atas itu. Akan ada lubangnya bagi yang ada ya. Nah, daerah situ itu jangan disumbat dengan tangan, gitu ya. Terus yang kelima atau yang terakhir, bisa juga kalian bermasalah dengan SIM cardnya. Jadi bisa kalian ganti ya. Misalnya kalau Telkomsel nggak cocok, ya ganti Indosat dan sebagainya. Lanjut ya. Kedua, penyediaan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan pengetahuan.
Televisi dan radio dapat digunakan sumber informasi dan pengetahuan bagi anggota keluarga. Saat ini, televisi dapat dikembangkan dan disambungkan dengan acara televisi dari berbagai saluran dunia melalui TV kabel. Dengan demikian, anggota keluarga memiliki banyak pilihan untuk menentukan stasiun TV dan acara yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan keluarga. Jadi, sebagai orang tua, kita itu juga harus memilih mana acara yang dapat mengembangkan pengetahuan dan kreativitas keluarga dan mana yang tidak. Nah, jika anak-anak itu juga menonton televisi, meskipun itu menonton kartun, kita itu juga harus mendampingi mereka. Karena apa? Karena mereka itu rentan. Kalau tidak didampingi, mereka tidak bisa mengambil mana yang baik dan mana yang buruk. Maka sebagai orang tua, kita juga harus mengawasinya. Kita juga harus membatasi juga. Karena apa? Karena nanti takutnya ketergantungan oleh TV tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat yaitu peningkatan pelibatan publik. Sharing session. Sharing session dapat dilakukan dengan mengundang pakar, praktisi, dan relawan yang didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri maupun yang lainnya, untuk berbagi informasi tentang cara mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Kegiatan sharing session dapat dilakukan melalui kegiatan yang ada di sekolah dan masyarakat, tetapi fokus pembahasannya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan literasi digital pada keluarga. 5. Penguatan tata kelola. A. Pembuatan kesepakatan atau aturan keluarga. Pembuatan kesepakatan atau aturan keluarga terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi dan media digital dapat mendukung pengembangan diri anggota keluarga, terutama anak. Misalnya, menghimbau anak untuk bermain aplikasi permainan edukatif tertentu, menggunakan akses gawai, televisi, dan internet pada waktu-waktu tertentu. B. Pendampingan. Keluarga ikut mendampingi dalam penggunaan media digital sebagai sarana pengembangan literasi atau keselamatan dan keamanan media digital. Pendampingan keluarga, terutama orang tua, kepada anak menggunakan alat elektronik dan mengakses internet di rumah menjadi hal yang sangat penting di tengah bebasnya arus informasi. Orang tua harus mendampingi anak dalam hal menggunakan internet untuk membantu tugas sekolah, mengawasi fitur yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai, menjaga kesopanan dalam berkomunikasi di media sosial, memastikan informasi yang didapat berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjaga agar anak tidak mengirimkan atau mengunggah pesan, gambar, dan video yang dapat menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kauthar Manasari, NIM 183131125. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di atas. Literasi digital adalah dalam keluarga adalah salah satu penyelesaian terhadap budaya literasi Indonesia yang rendah dan kasus pornografi yang merebak di Indonesia. Sebagaimana salah satu fungsi keluarga adalah mengedukasi. Hal ini sejalan dengan pendapat William Gifford, dan ada 3 fungsi keluarga, yaitu fungsi reproduktif, 2 fungsi ekonomi, dan 3 fungsi edukatif. Keluarga merupakan pintu awal yang bisa diefektifkan untuk mengedukasi anak dalam hal literasi, khususnya literasi digital. Tugas orang tua mengarahkan anak untuk mampu mengintegrasikan, menganalisa, dan mengevaluasi serta mengelola semua informasi yang ada di dunia untuk dituangkan dalam bentuk tulisan digital. Jadi, anak bukan hanya sebagai penikmat aplikasi, tetapi juga bisa menciptakan, mengomunikasikan, dan memberdayakan semua potensi yang ada di sekitar anak itu sendiri.
Dari kebiasaan literasi digital yang disukai anak, secara atau selain menumbuh kembangkan kebudayaan membaca serta menulis anak, akan membalikkan tanpa kita sadari kedekatan anak dengan orang tua itu sendiri, serta keluarga pun akan terjalin dengan baik komunikasinya. Dan kita dapat mencegah kemungkinan anak dari terpapar bahayanya pornografi atau konten-konten negatif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.